Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah bi khair. Semoga teman-teman semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oke teman-teman semuanya, Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran daring kita. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi nahwu kita ya, yang sebelumnya. Tapi sebelum kita mulai belajar, silahkan teman-teman persiapkan buku kitabnya dan juga pulpennya ya untuk mencatat materi yang ada. Nah sebenarnya seperti biasa ini materi dari kitab, hanya Ustadz meringkas poin-poinnya ya, sehingga teman-teman bisa lebih mudah untuk memahaminya. Oke langsung saja untuk mempersingkat waktu silakan dipersiapkan. Mari kita bersama-sama membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang apa? Nah, di situ ada temanya ahwalu bina'i fi'lil amri. Bentuk binanya fi'il amar. Oke, nah seperti sebelumnya, sebelumnya kita belajar tentang apa? Nah, sebelumnya kita belajar tentang ahwalu bina'i fi'il madhi ya. Bentuk mabdinya atau bentuk binanya fi'il madhi. Nah, ini hampir sama temanya, hanya ini berkaitan dengan fi'il amar ya. Oke, bagaimana Ustadz bentuk binanya fi'il amar itu? Oke, teman-teman bisa lihat di contoh-contoh yang ada di sini ya. Oke, yang pertama, nah ini pembagian fi'il amr itu memiliki bentuk bina yang beberapa macam ya, tergantung bentuk dianya ya, menunjukkan ke berapa orang, laki-laki ataupun perempuan. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman sedikit saja mereview agar teman-teman bisa memahaminya lebih baik lagi. Ya, kita mereview apa itu bina. Nah, di sini bina itu adalah bentuk akhirnya suatu kalimat dalam satu kondisi, dalam keadaan apapun ya, dalam satu keadaan, dalam kondisi apapun lah seperti itu. Jadi harokat huruf akhirnya itu selalu tetap seperti itu. Kalau sukunnya sukun terus gitu. Meskipun dia posisinya itu berubah-ubah. Meskipun di tengah, di awal, ataupun di akhir, semisal seperti itu. Jadi itu tidak mempengaruhi ya. Dia tetap dalam satu kondisi. Oke, nah yang pertama fi'lul amri al-mabni 'ala sukun as-sahih al-akhir. Oke, teman-teman. Yang pertama, binanya atau mabninya fi'il amr itu mabni sukun, ya. Mabni sukun ketika apa? As-sahih al-akhir. Ketika huruf sahih akhirnya, ya. Apa sahih akhir itu? Huruf yang akhirnya tidak terdapat huruf illat. Nah, seperti itu ya. Seperti contoh, tamahal fi sayrik. Nah, tamahal pelan-pelanlah ya. Pelan-pelanlah fi sayrik jalanmu. Nah, teman-teman di sini tamahal ini merupakan fi'il amar ya. Oke, apa Ustaz fi'il amar itu? Nah, fi'il amar itu kata kerja yang menunjukkan makna perintah. Nah, fi'il amar di sini tamahal mabninya mabni sukun. Nah, jadi dia tidak bisa dibaca tamahalu, tamahala. Nah, dia tetap mabni sukun. Kenapa? Karena ya, dia bentuknya sahih akhir, ya, sahih akhir dan mufrad muzakkar mukhattab. Nah, kalau kita belajar bentuk wakilnya, bentuknya ya. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, fi'lul amri al-mabni 'ala sukun. Fi'il amr yang dimabnikan 'ala sukun, dimabdikan sukun nunun niswah ketika dia bertemu dengan nun niswah. Apa itu nun niswah? Nun niswah itu nun yang menunjukkan makna perempuan. Contoh, istaiqizna mubakkirat. Istaiqizna, bangunlah kalian semua. Bangunlah kalian semua perempuan ya. Bangunlah kalian mubakkiratin pagi-pagi. Nah, di sini istaiqizna. Istaiqizna berarti kalimat apa? Fi'il amar. Kenapa? Taunya fi'il amar gimana? Karena dia menunjukkan makna perintah. Nah, sekarang mabninya apa? Bentuk mabninya apa? Mabni sukun kah? Mabni fathah kah? Kalau kita melihat secara zahir, bentuk lafadznya itu seakan-akan fathah ya enggak? Karena nun ya. Tetapi di sini mabninya mabni sukun. Kenapa? Karena nun tersebut itu bukan bagian, bukan apa?
bukan bagian dari satu kalimat itu, ya. Jadi kenapa nun itu hanya domir, domir yang menunjukkan kepada makna perempuan tadi. Jadi hakikatnya ya istaiqiz, ya istaiqiz. Ya, jadi istaiqizna itu mabninya tetap mabni sukun. Karena asal kalimatnya istaiqodho ya, kalau fi'il madinya. Oke, seperti itu ya, jelas ya. Oke, nah selanjutnya fi'lul amri al-mabni ala fathati. Fi'il amr yang mabninya itu mabni fathah. Kapan? Ketika dia bertemu dengan nun taukid. Apa itu Ustaz nun taukid? Nun yang menunjukkan makna penegasan. Contoh, ukhrujanna ilal hukul. Keluarlah keluarlah kamu laki-laki ya, satu orang ke ladang, ilal hukuli ke ladang. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ukhrujanna. Ini kalimat fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il amr. Nah, mabninya apa? Mabninya fathah. Tapi perlu dicatat fathah di sini bukan di nunnya, tapi di jimnya ya. Ukhrujanna. Jadi jim yang harokat fathah ini itu dia tetap tidak berubah-ubah ya. Ukhrujanna. Kenapa? Karena dia fi'il amr yang bertemu dengan nun taukid. Setelahnya itu ada nun taukid. Jelas ya? Oke, selanjutnya fi'lul amri al-mabni ala hadfi harfil illah. Yaitu fi'il amr yang mabninya itu dengan membuang huruf illat. Apa aja huruf illat? Huruf illat itu bisa alif, bisa waw, bisa ya. Itu huruf illat. Kita bisa lihat di sini. Ud'u at-tabibah. Panggillah. Ud'u, panggillah kamu laki-laki. Kita memerintah kepada satu orang laki-laki. Ud'u. Ud'u at-tabib. At-tabibah. Panggillah dokter. Hei, kamu laki-laki, panggil dokter. Gitu. Nah, di sini teman-teman, ud'u ini fi'il amar karena menunjukkan makna perintah. Nah, kita coba kita tanya. Kira-kira mabninya itu mabni apa? Mabninya apa? Mabninya bukan mabni dhammah, ya. Kok gitu, Ustaz? Iya, karena asalnya itu kalau kita lihat itu ud'uwa, ada wawunya ya. Nah, di sini sebagai alamat jazm. Nah, ini sebenarnya kaitan dengan i'rab jazm ya, fi'il amr. Nah, sebagai alamat jazmnya dia membuang huruf elat yang asalnya itu ada wawunya ud'u, ud'uwa, ud'u ya, wawu sukun, ud'u, dan wawunya ini dibuang. Ya. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena dia merupakan fi'il mu'tal akhir. Ya. Oke, selanjutnya. Fi'lul amri al-mabdi ala hadfin nun. Fi'il amar yang dimabdikan membuang nun. Oke, yaitu ala harfin nun, membuang nun. Nun apa Ustaz? Nah, di sini kalau kita lihat asal dari kalimat fi'il amar itu asalnya kan dari fi'il mudhari, ya, terciptanya atau membuatnya. Nah, akrima duyufakuma. Di sini artinya apa? Akrima, muliakanlah kamu dua orang, ya. Dua orang apa? Laki-laki atau perempuan bisa ya, akrima, akrimu, akrima, gitu. Nah, itu dua orang. Nah, di sini binanya mabninya fi'il amarnya itu apa? Berupa mabni apa? Ala hazfin nun, membuang nun. Nah, jadi asalnya itu kalau kita tasrif yakrimani ya, akrimani. Nah, tetapi nunnya ini dibuang sebagai apa? Sebagai alamat jazm. Nah, sehingga ini menjadikan bina mabninya, bentuknya akhirnya itu berupa hadfu nun, membuang nun. Seperti itu ya. Yang selanjutnya fi'lul amri al-mabni ala hadfin nun wawul jamaah, yaitu fi'il amar yang dimabdikan dengan membuang nun ketika dia bertemu dengan wawu domir, wawu yang menunjukkan makna jama'. Jama' itu plural. Nah, teman-teman di sini ada contoh Ijma'u, kumpulkanlah. Tamarul bustan, buah di taman ya. Nah, di sini teman-teman ijma'u, kumpulkanlah kalian laki-laki. Ya, jadi kita memerintah ke laki-laki banyak, ijma'u. Nah, itu kan fi'il amr ya. Nah, terus di sini kita lihat mabninya apa? Mabni dengan membuang nun. Kok nun sih Ustadz, kan nggak ada nunnya? Iya, makanya kita perlu cari tahu asalnya itu seperti apa. Ya, jadi asalnya ya seperti tadi Ustaz bilang bahwa dia dari fi'il mudhari. Nah, itu yang asalnya dia ada nunnya gitu. Ya. Jelas? Oke. Nah, jadi
Kalau kita lihat asalnya ijma'una, semisal ijma'una. Nah, nunnya ini dibuang. Kenapa? Karena ini sebagai alamat jazm. Alamat jazm dengan membuang hadfu nun. Mungkin agak sedikit bingung ya, tapi insya Allah nanti teman-teman juga paham ya. Nanti kita akan belajar juga tentang i'rabnya. Ya, sebenarnya udah dipelajari mungkin, tapi ya insya Allah kita bisa kapan-kapan review lagi. Oke, yang terakhir, contoh yang terakhir, fi'lul amri al-mabni ala hadfin nuni. Sama juga nih, fi'il amr yang mabninya dengan membuang nun ketika bertemu dengan apa? Ya mukhatabah. Ya mukhatabah itu apa? Ya yang menunjukkan makna perempuan, satu perempuan yang mukhatabah, yang diajak bicara langsung. Contoh, ihfazi darsak. Hafalkanlah pelajaranmu, ya. Ihfazi, kita memerintahkan ke satu orang perempuan, ihfazi, hafalkanlah kamu perempuan satu orang, ya. Kita memerintah ke perempuan satu orang. Darsak, pelajaranmu. Nah, di sini kita lihat bentuknya. Ihfazi apa? Kalimat fi'il amar. Mabninya apa? Mabninya hadfu nun. Kok membuang nun? Kok membuang nun? Nah, kenapa? Karena dia bertemu atau ada ya mukhatabah. Oke, jelas ya. Ya kalau ada bingung-bingung sedikit ya nggak apa-apa, nanti bisa dipahami lagi dan ataupun bisa ditanyakan ya. Oke. Nah, agar untuk lebih mudah menghafal atau memahami dengan ringkas, dengan singkat, teman-teman bisa hafalkan atau pahami kaidah ya, atau teori yang ada di sini ya. Oke, kaidahnya nih bisa dipahami baik-baik ya. Yubna fi'lul amri ala sukuni idza kana sahihal akhir wa lam yattasil bihi syai'un. Oke. Fi'il amar ya, fi'il amar nih, kata kalimat perintah ya. Itu mabninya mabni sukun asalnya ya. Jika dia berupa kalimat yang sahih akhir. Apa sahih akhir? Akhir kalimatnya itu tidak terdapat huruf illat, ya itu sahih akhir. Ya, catatan ya. Dan tidak bersambung dengan apapun atau bersambung dengan niswah. Ya, oke. Jadi intinya dia pure gitu, nggak ada menyambung dengan domir ya. Entah itu nun niswa, wawu jamaah, ya muannas mukhatabah. Nah, kenapa? Karena kalau bersambung dengan itu, ya karena kalau bersambung dengan itu nanti mabdinya beda. Oke, jelas ya, sampai di sini cukup dulu. Terus langsung aja ke terjemahnya ya, biar singkat. Fi'il amar mabni fathah, mabni atas fathah, mabni fathah. Jika bersambung dengan nun taukid, nah seperti yang tadi dicontohkan ya, ukhrujanna. Oke. Fi'il amar juga mabni, fi'il amar mabninya dengan membuang huruf illat jika termasuk mu'tal akhir ya. Ya, jadi itu ya, jelas ya. Oke, jadi sedelang ketika fi'il amar itu berupa fi'il yang sahih akhir dan tidak bersambung, bertemu dengan domir, maka dia termasuk dari mabni sukun ya. Tetapi ketika dia bertemu dengan semisal ada nun jamak niswah ya, nun jamak yang menunjukkan makna perempuan, maka dia mabninya mabni fathah. Dan jika dia termasuk fi'il yang mu'tal, ya apa mu'tal? Akhirnya ada huruf illat. Ya, apa huruf illat? Alif atau wawu atau ya, maka mabninya dia termasuk dengan membuang harfil illah, dengan membuang huruf illat. Oke ya, jadi itu saja untuk pertemuan kali ini. Silahkan teman-teman bisa pahami lagi. Kalau masih bingung bisa diulang lagi penjelasannya, dan kalau masih bingung juga bisa ditanyakan ya. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Syukron ala ihtimamikum. Silahkan dicatat dengan baik, dan nanti insya Allah ada latihan ya untuk teman-teman. Oke. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.